Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, balik lagi bareng Amiratul Muniroh di sini. Kita kembali lagi di podcast ini. Oke, hari ini seneng banget gitu ya, karena hari ini itu akhirnya gitu Ami ini tadi dipercaya untuk menjadi MC di salah satu acara gitu. Acaranya apa? Acaranya adalah volunteer oleh Kita Bisa gitu ya, yang bekerja sama dengan 1000 Senyum. Nah, di acara tersebut itu penerima manfaat adalah adik-adik dari Sanggar Belajar Kapirel gitu. Kapirel itu apa sih gitu? Kapirel itu adalah kampung pinggir rel. Jadi tadi di acara tersebut itu menghadirkan sekitar 20-an lebih, kurang lebih 20-an adik-adik dari Sanggar Belajar Kapirel gitu ya. Kemudian adik-adik ini itu diajak untuk nobar atau nonton bareng gitu film petualangan Sherina 2. Nah, di sini adik-adik dari Sanggar Belajar Kapirel itu dipasangkan dengan kakak-kakak relawan baik dari Kita Bisa maupun dari 1000 Senyum yang sudah mendaftar seperti itu. Jadi ada volunteer atau relawan dari umum gitu ya yang mendaftar baik melalui 1000 Senyum atau yayasannya, ini Yayasan 1000 Senyum atau Yayasan Kita Bisa, kemudian bergabung menjadi relawan seperti itu. Nah, Kapirel ini itu adalah singkatan dari Kampung Pinggir Rel. Jadi Kapirel itu salah satu wadah gitu ya, yang dibentuk oleh salah satu teman-teman dari karir kelas angkatan 2022 salah satunya, yang bertujuan untuk mengedukasi atau memberi pelajaran di kampung pinggir rel tersebut. Tepatnya adalah di daerah Magersari seperti itu, di Surabaya. Nah, Kapirel itu biasanya adalah mengajarkan banyak hal. Ada yang mengajarkan setiap minggu itu ada acara, yaitu kegiatan mengajar bahasa Inggris atau mengajar matematika, mengajar kesenian, mengajar merajut dan lain sebagainya. Pokoknya itu adalah bekal yang disampaikan atau bekal yang diberikan gitu dari kakak-kakak relawan Sanggar Kapirel gitu ya, untuk adik-adik di kampung pinggir rel di daerah Magersari tersebut seperti itu. Nah, tadi juga ini tadi mulai acara itu sekitar pukul 10 gitu ya. Pukul 10 itu berangkat dari Sanggar menuju ke BG Junction gitu ya. Itu salah satu mall di Surabaya. Kemudian kakak-kakak relawan dan juga panitia itu menunggu di depan bioskop. Adik-adiknya kemudian datang, dan adik-adiknya ini ya ikut gitu ya untuk mau menonton film petualangan Sherina gitu. Nah, nggak lama dari itu Ami sebagai MC dan juga Mbak Riris
itu diminta untuk membuka acara gitu ya. Oke, kita buka acara bareng-bareng. Kemudian adik-adik ini dipasangkan gitu ya. Ada adik-adik dari sanggar dipasangkan dengan kakak-kakak relawan seperti itu. Oke, masing-masing sudah dipasangkan. Kemudian setelah dipasangkan, lalu adik-adik ini dibawa ke gedung atau ke tempat bioskop atau ke dalam bioskop gitu untuk nonton seperti itu. Oke, nonton, kemudian sekitar 2 jam gitu ya, sekitar 2 jam nonton, kemudian acara dilanjutkan, pindah ke ruangan gitu ya, salah satu ruangan yang disediakan, kemudian sholat dan makan siang seperti itu. Nah, setelah makan siang acara dilanjutkan lagi gitu. Nah, ini apa ya, kurang tahu antara apakah gini, jadi MC itu ini sebenarnya bisa dibilang alasan ya gitu. Jadi Ami itu ditunjuk untuk menjadi MC itu bisa dibilang dadakan. Baru ditunjuk jadi MC atau diminta untuk jadi MC itu beberapa hari yang lalu gitu ya. Otomatis agak apa ya, wah gimana nih gitu. Di satu sisi seneng gitu ya, oh ini bakal bisa mempraktekkan ilmu gitu, dan juga bisa jadi salah satu portofolio gitu untuk untuk dimasukkan gitu di portofolio Ami untuk sebagai MC acara atau event seperti itu. Nah, oke. Cuman pada saat itu diminta untuk menjadi MC bersama Mbak Riris gitu namanya. Nggak kenal Mbak Riris yang mana orangnya, kemudian nggak punya kontaknya dan lain sebagainya seperti itu. Awalnya juga rada waduh ini gimana gitu, cuman kayak berasanya oke, calm down gitu ya. Kak Alia itu pernah bilang meskipun gimana gitu ya acaranya mungkin belum jelas, kemudian juga randonnya berubah dan lain sebagainya, itu yang penting adalah harus tenang gitu. Nah dari situ itu kayak berguna banget sih untuk dipraktekkan di kegiatan hari ini gitu, karena memang wah hari ini itu ngehandle anak kecil gitu ya, kemudian ngehandle orang-orang yang belum dikenal gitu. Jadi kayak di satu sisi gimana menempatkan diri untuk agar adik-adik yang masih SD itu tidak bosan gitu ya, tapi di sisi lain juga menempatkan diri agar kakak-kakak relawan ini juga juga merasa dianggap gitu loh, merasa ada gitu, nggak hanya fokus ke adik-adik saja seperti itu. Nah itu salah satu tantangan sih gitu, salah satu tantangan yang alhamdulillah gitu ya, apalagi dengan kondisi yang bisa dibilang dadakan gitu ya, kemudian belum kenal gitu dengan MC satunya gitu ya. Jadi kayak gimana ya, kan nggak tahu ya karakter MC satunya itu ya, partner MC ini gimana karakternya, itu kan belum tahu. Kemudian outfit, kalau Kak kemarin tuh pernah bilang gitu ya, kalau bisa outfit untuk MC itu ya yang menarik gitu, yang yang ya kamu itu harus oke gitu, karena kalau kamu nggak enak dipandang kalau ini bisa dibilang ya, kalau kamu nggak enak dipandang ya gimana gitu, padahal kamu itu di depan gitu loh tempatnya. Nah gitu, jadi kan nggak tahu sih, belum kenal lah partnernya ini nanti mau gimana, apakah mau berpakaian itu yang santai atau berpakaiannya
takutnya gini, Ami udah berpakaian yang santai gitu ya, karena memang temanya adalah nonton bareng gitu ya. Harapannya adalah ya santai aja gitu, kayak nge-mall pada umumnya gitu. Ternyata partner nge-MC Ami pakaiannya formal misal gitu kan, nggak tahu ya, misal formal gitu kan, itu ada gap ya gitu, jadi kayak ngejeglek gitu, kayak beda gitu loh, satunya gini kayak gitu sih itu. Jadi kayak merasa aduh gimana gitu, Hamin satu gitu ya, Hamin bahkan hari H deh kayaknya, iya Hamin satu itu belum tektokan kalau bisa dibilang ya, belum kesepakatan enaknya gimana gitu, karena memang satu dan lain hal gitu ya, jadi belum bisa komunikasi intens gitu. Akhirnya hari H, bener-bener hari H tadi pagi itu baru ngobrolin gitu, nanti enaknya kayak gimana, terus kemudian nanti bajunya pakai baju yang kayak gimana kayak gitu. Nah kemudian salah satu strugglingnya lagi gitu, jadi Mbak Riris ini selain jadi MC juga, Mbak Riris ini sebenarnya adalah salah satu relawan tetap yang mengurusi di Sanggar Kapirel seperti itu. Jadi adik-adiknya itu relatif relatif patuhnya itu ke Mbak Riris seperti itu. Nah karena hal tersebut jadi diputuskan gitu ya, akhirnya yang jadi MC itu adalah Ami saja gitu, dan alhamdulillahnya dari situ langsung bisa improvisasi gitu, langsung ini berarti kalau sendirian kayak gimana ya, terus kalau nanti ini kayak gimana gitu. Alhamdulillahnya ada tim-tim dari panitia itu juga cepet gitu untuk ngasih tahu untuk nanti kayaknya gini aja enaknya, kayak gini kayak gitu. Jadi dari situ Ami banyak belajar gitu untuk berimprovisasi secara kilat bisa dibilang gitu. Yang awalnya berdua, kemudian hanya Ami saja yang menghandle acara gitu ya. Itu kan harus ada penyesuaian seperti itu. Alhamdulillahnya acara hari ini lancar seperti itu ya. Tadi itu ya makan, habis itu ya kegiatan seru-seruan gitu ya, kayak ngegame gitu, ada game mindahin bola pingpong kayak gitu, kemudian ada game rebutan kursi gitu. Ini ada kejadian lucu sih sebenarnya di game rebutan kursi gitu. Jadi tahu ya game rebutan kursi, jadi misal ada orangnya itu 10 gitu ya, tapi kursinya hanya ada 9 gitu. Jadi kan nanti kalau lagunya itu udah berhenti, rebutan kursi gitu, cepet-cepetan duduk di kursi kayak gitu kan. Nah kemudian karena ada satu adik-adik itu yang bisa dibilang tersingkir gitu ya, karena nggak dapat kursi gitu, langsung adik-adik itu apa yang dilakuin? Nangis. Ya Allah, kita semua bingung dong. Hah, nangis? Waduh, gimana nih gimana nih adik-adik yang nangis ini? Maksudnya kayak ya mungkin kalau udah gede mungkin ya udah namanya juga permainan gitu, tapi kan kalau anak kecil kan ya ini mungkin dapat sendiri kursinya gitu, jadi nangis. Aduh gimana ini. Akhirnya ya udah kakak yang mendampingi itu tadi ya udah berusaha gimana sih untuk menenangkan dan seterusnya, kayak di ya udah ditenangin dulu kayak gitu. Terus kemudian juga
dari kakak-kakak relawan tetap yang di Sanggar Kapirel itu juga berusaha untuk menenangkan adik-adik ini gitu, biar ya udah ayo nggak apa-apa kok gitu, kalah menang itu biasa kok di suatu games atau permainan itu kayak gitu. Jadi kayak waduh gimana, agak ini sih, agak sempet nangis waduh kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya seterusnya nggak ada lagi yang nangis kayak gitu, nggak ada. Terus kemudian sangat adik-adik sangat semangat sekali, sangat antusias sekali mengikuti acara hari ini. Jadi apa ya, energi semangatnya itu, kalau Ami merasa sebagai MC itu energi semangatnya itu nyampe ke Ami, kemudian jadi Ami itu ngebawain acara itu juga ikutan semangat gitu, ikut ya. Alhamdulillahnya jadi acara itu hidup gitu, karena semua itu serempak semangat, semua itu serempak antusias, semua happy gitu dalam acara hari ini kayak gitu. Terus kemudian juga ada ya lucu-lucu gitu, ada ayo ke depan gitu, ditunjuk, kemudian tadi gimana filmnya gitu, ada yang ditunjuk ke depan itu, oh iya Kak filmnya tadi ini aku ngebayangin sebagai Sherina diriku gitu. Terus kemudian kalau kamu jadi Sherina gimana? Apa kamu akan mengejar penculik Sayu gitu, orang utan yang diculik itu, atau kamu kayak gimana? Iya Kak, aku bakal ngejar penculik Sayu. Kenapa kok kamu bakal ngejar penculik Sayu? Iya karena aku pengen jadi superhero. Ngakak sudah semua. Kayak yang wah lucu gitu, adik-adik ngomong kayak gitu tuh. Oh iya, berarti pengen jadi penyelamat gitu bagi saya. Wah keren banget adik-adik itu gitu. Ada lagi satu lagi itu namanya Arjuna gitu ya, adik Arjuna itu ditanyain gitu, gimana tadi filmnya gitu. Kak aku itu tadi itu ke toilet, jadi sempet nggak ngikutin gitu. Wah terakhir sebelum ke toilet kau ngikutinnya pas apa gitu? Iya pas ini Sinde itu ngasih tahu Sherina untuk bahwa Sayu itu diculik gitu. Oh padahal part itu lagi seru-serunya gitu ya, aku komporin kan gitu. Terus ada Arjuna, iya wah ini aku nggak tahu Kak waktu itu gitu. Oh nggak apa-apa gitu semuanya kan. Terus ini dikasih pertanyaan, jadi kenapa sih kok orang utan itu nggak boleh dipelihara gitu? Iya karena orang utan itu bukan karena orang utan itu bukan untuk dijadikan hewan peliharaan gitu. Wah emang kenapa kok nggak boleh jadi hewan peliharaan kayak gitu? Iya Kak karena orang utan itu adalah hewan yang langka gitu, jadi orang utan itu adalah hewan yang dilindungi, jadi nggak boleh dijadikan hewan peliharaan. Wih semua tepuk tangan gitu, jadi kayak seru gitu. Celetukan anak kecil itu kan masih polos-polosnya ya kayak gitu. Jadi celetukannya itu kadang tuh out of the box gitu loh. Kadang kayak kita nggak terfikirkan aja gitu, pikiran-pikiran polos mereka itu lucu gitu. Terus ada juga gitu waktu salah satu adik-adik yang menang lomba memindahkan bola gitu. Gimana apa sih rahasianya kok bisa tim kalian ini menang lomba memindahkan bola gitu? Terus ini dijawab, iya Kak kerja sama tim. Oh bener dah, tepuk tangan semua. Terus kemudian ada lagi adik Rania gitu, kenapa sih kok
kelompok kalian atau tim kalian ini menang gitu, lomba memindahkan bola gitu. Iya, soalnya tadi itu pelan-pelan, ngakak sudah semua. Ya bener sih, harus pelan-pelan. Jadi kayak harus hati-hati memindahkan bola gitu. Tapi apa ya, celetukan itu kayak ya out of the box gitu loh. Kepolosan dari anak kecil itu kadang nggak terfikirkan gitu oleh kita orang yang sudah dewasa gitu. Jadi lucu gitu, polos gitu. Gitu. Terus kemudian ada pembagian hadiah-hadiah kayak gitu. Terus ada pembagian hadiah, kesan pesan gitu dari kakak-kakak relawan, dari adik-adik yang sudah ikut acara hari ini gitu. Terus kemudian tuh juga ada Pak Holis namanya, itu perwakilan dari kapirel. Ini agak-agak belibet ya, karena biasanya kan kapiler gitu, tapi ini kapirel gitu, kampung pinggir rel gitu. Nah, Pak Holis ini adalah perwakilan dari kapirel gitu ya, menyampaikan bahwa terima kasih sekali semuanya dari tim relawan, kemudian sudah diagendakan untuk acara ini seperti itu, karena diceritakan sedikit gitu ya tentang kampung mereka gitu, bahwa di nonton bareng di bioskop itu adalah sesuatu yang mewah gitu, yang mungkin tidak pengalaman yang sangat berharga gitu bagi adik-adik di sanggar belajar kapirel gitu. Dan itu pengalaman yang bisa jadi tidak bisa atau sulit gitu didapatkan oleh adik-adik ini apabila ya dengan dari orang tua mereka seperti itu, bukan sesuatu hal yang mudah gitu untuk mengeluarkan uang kemudian untuk menonton film di bioskop seperti itu. Itu adalah sesuatu barang yang mewah gitu bagi mereka. Nah, dari situ kayak semua pada kayak berkaca-kaca kayak gitu. Terus adik-adik itu malah ngomongnya tuh gini, Pak Holis jangan nangis gitu. Jadi tuh yang awalnya tuh kayak berkaca-kaca pengen nangis gitu karena adik-adik bilang kayak gitu. Jadi Pak Holis oh enggak, hari ini enggak boleh ada nangis-nangis gitu, hari ini pokoknya harus ceria, harus kita seneng-seneng di sini gitu. Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur dengan adanya hari ini gitu. Kalian bisa nonton bareng, kalian seneng-seneng bareng gitu. Bahkan banyak dari adik-adik itu sampai lupa makan gitu. Jadi makan siangnya itu nggak dimakan, saking excitednya gitu, saking mereka itu saking senengnya gitu berada bareng-bareng dengan kakak-kakak relawan, kemudian juga nonton bareng, kemudian main bareng seperti itu. Jadi kami sebagai relawan juga sempet kayak wah gitu, alhamdulillah ternyata kami relawan itu memberikan sesuatu yang bagi adik-adik itu sangat memorable gitu, sangat berharga gitu. Jadi ya dari situ ini sih kayak makin nyes gitu di hati tuh, seperti hangat kayak gitu. Nah oke, kemudian dari situ sudah ditutup dengan foto bersama, kemudian tos masing-masing, dan juga mengantar kepergian dari adik-adik sanggar belajar kapirel seperti itu. Oke ya, dari situ kayak seneng banget gitu. Bahkan aura senengnya gitu ya,
bahkan masih sampai saat ini sudah pulang ke rumah itu masih senyum-senyum, masih wah seneng banget ya gitu, kayak energi positifnya itu kebawa gitu sampai padahal acaranya sudah berlalu itu kayak ya ikutan seneng gitu, masih teringat-ingat. Kemudian gimana adik-adik itu apa namanya semangat itu juga bikin kita itu ikutan semangat gitu sih. Jadi kedepannya semoga ada lagi apa ya agenda-agenda atau kegiatan yang uh, bersifat sosial gitu, yang apa ya ternyata membantu orang itu senengnya itu melebihi kalau kita itu punya sesuatu, misal beli barang baru atau apa namanya beli misal sepatu baru atau tas baru, itu melebihin itu gitu loh. Senengnya itu kayak apa ya nggak bisa didefinisikan gitu, karena apa ya kita melihat seseorang itu seneng karena salah satunya adalah keberadaan kita. Itu tidak ternilai sih harganya kayak gitu. Oke, gitu aja sih untuk podcast hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Kita kembali lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.